Hey guys, welcome back to my channel. Hari ini kita bakal bahas salah satu smartphone paling ngebut tahun ini, iQOO 15. Apakah ini HP gaming terbaik 2025? Atau cuma gimmick doang? Yuk kita bongkar bareng-bareng. iQOO secara resmi meluncurkan flagship terbarunya iQOO 15 di Indonesia pada 2 Desember 2025. Smartphone ini mencatatkan sejarah sebagai perangkat pertama di pasar Indonesia yang ditenagai oleh chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 dari Qualcomm. iQOO 15 hadir dalam 3 varian konfigurasi, 12GB RAM dengan 256GB penyimpanan, 16GB per 512GB, dan 16GB per 1TB. Sebagai jantung dari performa monster ini, Snapdragon 8 Elite Gen 5 dibangun dengan proses fabrikasi 3 nanometer dan mengusung arsitektur CPU Qualcomm Orion generasi ketiga. Kombinasi ini diklaim memberikan peningkatan performa CPU hingga 32% dan GPU hingga 23% dibandingkan generasi sebelumnya. Kekuatan chipset ini didukung oleh memori LPDDR5X Ultra Pro dan penyimpanan UFS 4.1 yang bersama-sama memastikan kecepatan akses data yang instan untuk aplikasi dan game berat. Skor benchmark Antutu V11 yang mencapai angka fantastis, yakni 4.386.144 poin. Namun, iQOO tidak hanya mengandalkan chipset utama. Seperti pada generasi sebelumnya, iQOO 15 juga dilengkapi dengan supercomputing chip Q3, chip gaming khusus hasil pengembangan internal iQOO. Chip ini memiliki 3 inti, yakni DA Core, RT Core, dan AI Core yang bekerja bersama untuk meningkatkan kualitas visual, stabilitas frame rate, dan efisiensi daya saat gaming. Teknologi seperti Self-Developed Ray Tracing dan iQOO Neural Super Sampling atau QNSS hadir untuk membuat efek grafis seperti bayangan dan refleksi dalam game terlihat lebih realistis sekaligus menjaga kelancaran. Aspek daya tahan menjadi perhatian serius pada iQOO 15. Smartphone ini dibekali baterai berkapasitas besar 7000 mAh yang mengadopsi teknologi silikon anoda generasi keempat, diberi nama Blue Volt Battery. Baterai ini diklaim mampu memutar musik hingga 50,4 jam, atau menonton YouTube secara kontinu hingga 32,6 jam. Untuk pengisian daya, tersedia dukungan 100 Watt flash charge dan 40 Watt wireless charging. Fitur Battery Life Extender juga disematkan, yang akan otomatis aktif saat baterai tersisa 1% untuk menjaga perangkat tetap menyala sementara pengguna mencari sumber daya. Di sektor tampilan, iQOO 15 mengklaim diri sebagai perangkat pertama di dunia yang menggunakan 2K M14 Lit ATDM OLED display. Panel ini menggantikan lapisan polarizer tradisional dengan 2K nanolitografi filter layer khusus yang menghasilkan kecerahan lebih optimal dengan konsumsi daya lebih rendah. Layarnya mampu mencapai kecerahan 2600 nits pada mode HBM dan local peak brightness hingga 6000 nits, menempatkannya sebagai salah satu smartphone dengan layar paling terang di industri saat ini. Bagian kamera, iQOO 15 mengusung sistem kamera triple 50 megapiksel. Kamera utamanya menggunakan sensor Sony IMX921 berukuran 1/56 inci, didukung algoritma Vivo Camera Bionic Spectrum dan teknologi Self-Developed OIS Ultra Stabilization yang telah meraih sertifikasi SIPA A/setengah. Kamera tersebut didampingi oleh lensa ultrawide 50 megapiksel dan kamera periskop 50 megapiksel dengan sensor IMX882 yang menawarkan zoom optik 3 kali dan digital hingga 100 kali, dirancang untuk menangkap detail dari jarak jauh dalam berbagai kondisi pencahayaan. iQOO 15 hadir dengan desain flat modern dalam 2 pilihan warna premium, yakni Legend dan Alpha. Bodinya kokoh dengan sertifikasi ketahanan air dan debu IP68 dan IP69, menjadikannya tahan dalam kondisi ekstrim. Sebagai flagship generasi baru, iQOO 15 menjadi perangkat pertama iQOO yang langsung menjalankan Origin OS 6 out of the box. Sistem operasi ini membawa fitur seperti Origin Smooth Engine yang menjanjikan performa mulus hingga 5 tahun. Untuk harga dan ketersediaan, iQOO 15 resmi dijual di Indonesia dengan bandrol berikut. Varian 12GB 256GB seharga Rp12.999.000, varian 16GB 512GB seharga Rp13.999.000, dan varian 16GB per 1TB seharga Rp15.999.000. iQOO 15 ini bukan cuma soal angka di atas kertas. Ini HP yang ngerti banget kebutuhan gamer dan power user. Tapi dengan harga mulai dari 12 jutaan, worth it nggak?